Oke, langsung aja. Kemarin Mas Bambang, atau itu Mas Bambang namanya itu, kemarin ngerawat burung sakit. Jadi ceritanya gini, burung ini sebenarnya itu guantan gacor. Kemarin saya eksperimen sama Mas Bambang pakai antibiotik. Kemarin ini udah dikasih makan prasmanan sama Mas Bambang, dikasih sayur, dikasih biji-bijian yang enak, sampai dibelikan pakan ini, pakan Royal Canary. Ini harganya berapa Mas Bambang kemarin Mas Bambang? Kita sampai bingung, kita mau nyari kroto. Biasanya saya juga pakai kroto, tapi lagi susah hujan-hujan gini, nggak ada yang nyari kroto, ya pakai jenis-jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CRB Media. Apa kabar kalian semua sobat hobi seluruh dunia? Lama nggak jumpa saya lagi, toh saya baru bisa konten lagi. Jadi gini ya, ini kan pasca pancaroba, pasca pancaroba sering terjadi kesalahan atau apa namanya, burung ngedrop dan lain-lain. Nah, sekali lagi ini tak bahas sama ngasih tip buat kalian semua ya. Jangan lupa ikuti video ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja. Kemarin Mas Bambang, atau itu Mas Bambang namanya itu, Mas Bambang namanya Mas Bambang kemarin ngerawat burung sakit. Jadi ceritanya gini, burung ini sebenarnya itu guantan gacor, udah buat ngawin 2 atau 3 kali. Nah, dia nggak bisa ngepasin burung tuh kondisi fitnya itu pas ngawinin. Jadi waktu kawin ketiga burung gacor dikawinin jebret, mungkin dia kecetit. Nah, saya itu ngaraninnya apa ya jenis, saya bilangnya itu burung ini kagol atau mejen. Jadi dia kecetit terus habis itu ngedrop. Jadi setelah kawin, padahal gacor ngerek, dikawinin langsung ngedrop. Nah, jadi videonya ini. Nah, pas kawin itu, burung pas kawin itu nggak apa-apa, masih belum kelihatan. Tapi tiba-tiba esok harinya, mungkin dia karena terlalu banyak diporsir, akhirnya ngedrop, mulai nggak mau makan, mulai ngurus. Tapi ingat ya, ini bukan kriteria burung sakit, tapi kagol. Jadi kondisi nggak bagus dikawinkan, diporsir, akhirnya ngedrop kayak gitu. Nah, mulai nggak mau makan, mulai ngurus. Gimana cara penanganannya? Pertama, kita lihat perkembangannya. Dari kemarin dia kan udah nggak mau makan, udahnya udah nyilet kayak gini nih, udah hampir mati ini, udah nyilet kayak gini. Kita pantau terus, loh, burung kalau nggak mau makan gitu harus diapain? Jangan terburu-buru diobati, dikasih antibiotik, jangan ya. Ingat ya, setiap burung sakit kalian harus diagnosa dulu penyebabnya. Kenapa? Entah itu burung berlendir, entah itu burung berak, berdarah, atau kena virus atau pilek dan lain-lain, penyebabnya nggak makan. Nah, kalau ini kan kasusnya tersendiri, dia ngedrop. Jadi nggak perlu antibiotik. Seandainya kita antibiotik dulu, itu nanti malah burungnya ngedrop. Jadi kita pantau makanannya dulu. Kemarin ini udah dikasih makan prasmanan sama Mas Bambang, dikasih sayur, dikasih biji-bijian yang enak, sampai dibelikan pakan ini, pakan Royal Canary. Ini harganya berapa Mas Bambang kemarin Mas Bambang? 55. Nah, dibelikan makan yang enak-enak. Kemarin udah dikasih Prestige, dia nggak mau, nggak ada perkembangan. Diganti Royal Canary yang baunya enak, baru dia mulai sedikit-sedikit mau makan. Tapi belum ada perkembangan di tubuhnya malah nyilet, makanya harus disepet. Nah, kalau seandainya sepet aja itu kadang-kadang asupan gizi atau kebutuhan metabolismenya itu belum tercukupi, karena dia sudah terlanjur lemes. Jadi udah ngelemesin itu, terpaksa ditambahin antibiotik. Jadi jangan pakai antibiotik yang kayak gini, yang udah terlalu rendah, karena ini nggak akan ngefek. Nah, kemarin saya udah eksperimen sama Mas Bambang, nanti mau. Kemarin saya eksperimen sama Mas Bambang pakai antibiotik, ini campuran ini. Jadi emang warnanya merah, nanti kalian kira wah itu Super N warnanya merah, bukan, ini racikannya Mas Bambang. Jadi ini dia beli terus dicampur. Jadi ini A2+, ini yang dicampur, ini antibiotik ya teman-teman, antibiotik dicampur ke apa, buburnya, terus kita lolohkan. Kenapa harus kita loloh kayak gitu? Karena dia sudah lemas, sudah nggak mau makan. Perkembangan apa,
imunnya juga sudah mulai menurun, kita harus doping. Dulu saya sering pakainya Nutrijel. Nutrijel itu kalau burung sudah lemes banget, kadang-kadang juga susah, tetap harus kita spet. Lagian ini burung kecil ya, kadang-kadang kalau burung kecil dikasih suplemen yang tinggi itu kadang-kadang nggak kuat, jadi harus kita spet aja dulu sampai dia bener-bener nanti badannya ada isinya, ada buat menyokong tenagane. Habis ada tenaganya biasanya dia mau makan. Tetap kita kasih ini setiap hari. Kita tetesan berapa sampai berapa tetes Mas biasanya Mas? 3 ya? 3 sampai 5 ya. Nah, kalau seandainya pas parah banget, kita rekomendasi 3 sampai 4-5 tetes ya. Sampai kurus banget, 2 hari pertama kita pantau perkembangannya, videonya ada ya. Kita spet terus sampai benar-benar dia mau mulai mecah biji lagi. Nah, akhirnya burung sudah mulai membaik. Sekarang ini udah mulai stadium 3-nya sudah lewat, jadi dia kadang masih lemas tapi badannya udah ngisi lagi. Nah, kalau kita ngerawat burung perkembangannya badannya sudah nggak nyilet, sudah mulai ngisi itu udah ada perkembangan yang baik, yaitu tadi tetap kita harus pantau kotorannya gimana tiap hari, biji-bijian yang dimakan itu banyak enggak, kita harus benar-benar pantau. Seandainya nanti sudah melewati 7 hari perawatan kok dia sudah mulai melihat perkembangan, antibiotiknya baru dicabut. Ingat ya, kalau ngasih pengobatan sejenis antibiotik harus tuntas 7 sampai 2 minggu lah, sampai 12 hari. Kalau sampean lepas sebelum itu, kalau burung udah parah pasti nanti dia kambuh lagi. Nah, ini burung udah mulai menampakkan perkembangannya bagus. Ini sama Mas Bambang dikasih daun pace. Sebenarnya saya nganu sih, jarang sekali dapat daun pace, tapi ini sambil buat nyoba-nyoba karena hujannya ekstrim banget, hujan terus banget. Kita sampai bingung, kita mau nyari kroto, biasanya saya juga pakai kroto, tapi lagi susah hujan-hujan ini nggak ada yang nyari kroto ya. Pakai jenis-jenis daun yang bisa membuat burung hangat sama ngelancarin saluran nafasnya dia. Nah, burung ini udah mulai membaik, cuman dia masih kadang lemes, masih gloyor. Kadang ini nggak saya tambahin vitamin E. Saya vitamin E-nya pakai punya Enekton E. Sedikit-sedikit saya kasih. Biar apa? Biar dia lemesnya hilang. Biasanya kalau burung gloyor atau tetelo itu kan karena kekurangan vitamin E. Jadi makanya itu saya sering pakai kayak gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang burung seri-seri F ini jarang banget juga sih, karena dia dari kecil itu udah adaptasi di sini, bukan dari luar negeri toh. Nah, kemarin kan saya udah liatin, jadi udah ada contoh videonya waktu pertama dia ngasih antibiotik, pertama dia mulai kurus, ada videonya sampai sekarang perkembangan ini kalian bisa simak terus. Jadi ingat, setiap burung sakit diagnosa itu penting. Jadi jangan langsung, Mas, obat burung saya sakit gini harus obatnya apa? Sebenarnya bukan obat, tapi pola perawatan kalian yang paling pokok untuk perawatan burung itu. Jadi jangan langsung diobati, dilihat dulu dia nggak mau makan, berarti piye caranya dia harus makan dulu. Nah, kalau nanti dia udah makan baru pelan-pelan kita kasih oral. Nanti kalau dia seandainya belum mau makan, jangan dikasih tetes oral, tapi seandainya kita nyepet dibarengke sepete. Kalau dikasih air, taruh airnya dulu. Jadi jangan dipegang-pegang terus. Kalau burung sakit itu nanti biasanya lebih kantrak. Nah, pokoknya intinya itu ya, setiap burung sakit, entah itu sakit apapun, jangan langsung ngasih obat, tapi didiagnosa dulu penyebabnya apa, sakitnya apa. Dan itu sering tak bahas di konten-konten saya. Cuman sering banget orang-orang itu tanya, Mas, ini dikasih obat apa, Sebelum saya tahu diagnosa burung itu, saya nggak berani ngasih obat. Ingat ya. Terus pakan, kalian juga harus sedia pakan yang notabene kan burung kenari itu biji-bijiannya sama semua, cuman kita bisa menambahkan kadar kalsium ataupun vitamin-vitamin seperti minyak ikan ya, yaitu kayak dibutuhkan protein nabati lah. Jadi dari hewan gitu kita bisa kasih minyak ikan, kita bisa kasih kuning telur atau apa, kita campur. Soalnya kalau kita pakai pakan biji-bijian pun kan dia juga nggak dapat asupan protein dari hewan toh, dia makannya cuman biji-bijian sama sayur-sayuran aja. Makanya itu kita sebisa mungkin cari pakan yang ada campuran buah-buahannya, ada campuran minyak ikan dan lain sebagainya. Nah, terus kalau seandainya di masa kayak gini, kalian juga harus yang selalu kalian pegang itu
nih nafas 1 saya pasti punya, nggak pernah saya nggak punya nafas 1. Nafas 1 itu penting banget untuk pencegahan burung ngedrop. Nah, jadi nafas 1 tidak untuk burung sakit, tapi untuk pencegahan. Jadi burung nanti kalau sudah kayak masuk angin gitu, mulai ngembang tapi nggak, masih gacor, masih, langsung dikasih nafas 1 untuk pencegahan, apalagi di musim hujan ini. Ya, saya ini nggak di endorse loh ya, ini asli. Kalau yang A+ ini nggak ada mereknya karena saya ngoplos. Nanti kalau teman kalian saya rekomendasikan obat ini ternyata nggak manjur karena ini ditambahi toh sama Mas Bambang toh, ditambahi sama pakan dan lain sebagainya. Nanti Mas Bambang nggak repot, mungkin nanti dibuatin terus kalian bisa order, harganya per botolnya 15.000. nanti langsung bisa order di tokonya Mas Bambang, di toko CRV Media berarti ya Mas Bambang. Nah, nanti kalau pakan-pakan yang racian dan lain-lain juga sebentar lagi kita mau mulai buat. Jadi nanti kalian butuh pakan harian dan lain-lain bisa diorder di toko kita. Ingat ya, kita juga ada TikTok, nanti juga ada TikTok seller sama Tokopedia seller. Ya, pokoknya ikutin terus konten saya, semoga selalu bermanfaat untuk kalian. Ingat ya, burung sakit harus didiagnosa dulu, jangan langsung diputuskan harus memakai obat aja. Oke, sekian konten dari saya, ikuti konten saya selanjutnya. Semoga saya terus semangat buat konten walaupun ya rada lompat-lompat karena banyak sekali kesibukan saya yang harus saya tata satu persatu. Jadi mungkin habis ini saya akan berusaha buat konten buat kalian terus. Oke, jika ada pertanyaan mengenai burung sakit dan lain-lain, kalian langsung komen di bawah atau bisa DM saya melalui TikTok, Instagram atau Facebook. Sekian konten dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.